Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami peserta Lansar CPNS Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kami akan memperkenalkan branding milenial project kami. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Siti Nurul Kopi Aminullah, Sriani, Siti Maryam Ramadhani, Zahra Latifah, dan Umi Kalsum. Branding milenial ASN Project kami, ASN Setia. Apa itu ASN Setia? Mari kita simak sama-sama penjelasan dari anggota kelompok kami. S. Solution Oriented. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, ASN dituntut untuk menunjukkan performa terbaik dalam memberikan pelayanan, seperti mampu memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna layanan, sehingga dibutuhkan seorang individu ASN yang solution-oriented. Apa itu solution-oriented? Dalam bahasa Indonesia, solution-oriented berarti berorientasi pada solusi. Berorientasi solusi adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar. Pengertian lain adalah salah satu karakter ketika individu senantiasa mengidentifikasi solusi praktis di situasi kompleks ataupun situasi yang menantang. Bagaimana seorang ASN bisa berorientasi pada solusi? Menurut Dr. Rick Goodman, seorang pakar dalam leadership, mengungkapkan bahwa terdapat 5 strategi untuk menjadi individu yang berorientasi pada solusi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah untuk menentukan kemungkinan hasil. Individu yang berorientasi pada solusi memandang masalah secara rasional, alih-alih menjadikan emosi dan menggunakan perasaan yang tidak akan memberikan solusi yang cocok dan berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, butuh mengidentifikasi penyebab masalah yang relevan untuk mengembangkan kemungkinan hasil tanpa melibatkan emosi. Yang kedua, mengembangkan pola pikir yang sistematis dan strategis. Kedua aspek ini terlihat cukup kontras. Sisi strategi cenderung mengembangkan kreativitas dan subjektivitas atau dapat melihat secara keseluruhan, sementara sistematis cenderung lebih rasional dan objektif, sehingga bisa melihat lebih terperinci. Pikiran strategis berpusat terhadap ide, sementara sistematis berfokus pada implementasi, sehingga sangat baik untuk memadukan kedua hal ini untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Dan yang ketiga, membuat kolaborasi. Membentuk tim dan membangun kolaborasi. Dengan berkolaborasi, ide akan semakin kaya. Orang lain memiliki sudut pandang yang berbeda. Orang lain cenderung memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga begitupun saat melihat masalah, sehingga mampu mendapatkan solusi baru dari sebuah masalah. Excellence secara harfiah atau secara literal dapat diartikan sebagai kualitas untuk dapat menonjol atau kualitas yang tinggi. Dapat diartikan pula bahwa excellence is being good at a good thing. Dapat berarti bahwa kita berusaha menjadi yang terbaik seperti yang kita inginkan dan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Excellence mencerminkan kebajikan moral. Oleh karena itu, kita berusaha keras menuju hal yang bernilai positif, berharga, dan perilaku yang terpuji. Menanamkan nilai excellent merupakan hal yang penting. Di sini saya akan memaparkan 2 poin yang merupakan hal yang bisa kita peroleh dari penerapan nilai excellent. Yang pertama yaitu mencapai potensi tertinggi. Kita selaku manusia selalu menambahkan ketenaran, kesuksesan, dan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita berjuang untuk mencapai hal tersebut. Banyak dari kita menyadari apa yang diperlukan untuk tumbuh dan sukses. Namun, kebanyakan juga tidak menyadari bagaimana seorang bisa sukses dan dapat mencapai keunggulan di semua tingkatan. Sebagian besar dari kita menginginkan keunggulan, tetapi tidak siap berjuang untuk mencapai keunggulan atau excellent tersebut. Nah, untuk tumbuh dan mencapai nilai excellent yang kita harapkan, kita harus menjadikan nilai excellent sebagai prioritas utama dalam semua aspek kehidupan kita, dan itu dapat dicapai dengan selalu berusaha untuk berbuat lebih baik. Yang kedua yaitu melewati standar yang diharapkan. Dengan menanamkan nilai excellent dalam kehidupan sehari-hari kita, memberikan kita motivasi atau keinginan untuk melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Untuk mencapai personal excellence, terdapat 8 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah self-evaluation atau evaluasi diri.
Evaluasi diri ini dilakukan dengan cara mengevaluasi kekuatan, kelemahan, pikiran, emosi, prinsip, dan keyakinan hidup. Evaluasi diri memainkan peran kunci dalam mencapai personal excellence. Dalam rangka evaluasi diri dapat dilakukan dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Langkah yang kedua adalah identifying key skill sets. Dengan mengidentifikasi kumpulan keterampilan utama, kita memiliki keterampilan yang berbeda-beda antar individu. Dengan adanya hasil identifikasi tentang keterampilan yang kita miliki, mampu memberikan arah yang tepat dalam mengembangkan diri untuk mencapai personal excellence. Langkah yang ketiga adalah know what you love atau dengan mengetahui apa yang kita sukai. Dengan melakukan hal yang kita sukai, akan memberikan perasaan puas dan bahagia, sehingga perlu untuk mengenali dan mengetahui apa yang kita cintai dalam hidup kita. Langkah yang keempat adalah life and career goals. Nah, setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, keahlian, dan apa yang kita sukai, aspek yang sangat penting dari keunggulan pribadi atau personal excellence adalah dengan mengidentifikasi dan menentukan tujuan hidup dan karir. Kita diharapkan untuk mengidentifikasikan tujuan hidup dan karir tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup dan karir kita. Selanjutnya yaitu action plan atau dengan rencana aksi. Itu melibatkan rencana tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai personal excellence. Langkah selanjutnya itu focus and practice. Dan setelah kita membuat rencana tindakan, tetap fokus dan menerapkan rencana tindakan adalah kunci untuk berhasil mendapatkan keunggulan pribadi atau personal excellence. Langkah ketujuh yaitu evaluasi diri dan umpan balik. Dalam keseluruhan proses seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, evaluasi diri dan umpan balik dari orang lain memainkan peran penting dalam membantu kita memahami kemajuan dan kinerja. Dan yang terakhir adalah dengan peninjauan kembali dan atur strategi atau revisit and strategize yourself. Dalam keseluruhan proses ini, kita harus meninjau kembali diri kita, memikirkan bagaimana kinerja dan di mana kita membutuhkan hal yang lebih banyak untuk kita perbaiki. Evaluasi diri dan umpan balik akan membantu kita mengidentifikasi area utama di mana yang telah meningkat dan area di mana yang masih perlu perbaikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa excellence atau personal excellence ini tumbuh dari konsistensi yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Thoughtful atau bijaksana dapat diartikan sebagai suatu kepandaian individu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bersamaan dengan pengintegrasian pikiran, perasaan, dan tingkah laku, serta adanya kemauan untuk mengevaluasi diri dalam menilai dan memutuskan suatu masalah, sehingga tercipta keharmonisan di antara individu dan lingkungan kerjanya. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dari setiap peristiwa, sehingga memancarkan keadilan. Sikap bijaksana juga bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga orang yang bijaksana akan menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai, dan pas. Orang yang bijaksana akan tahu mana hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu, apakah ciri-ciri dari orang bijaksana? Basri mengemukakan bahwa terdapat 5 karakteristik orang yang bijaksana menurut pandangan orang Indonesia. Pertama, memiliki kondisi spiritual atau moral, bertakwa, religius atau beriman, soleh, tawakal, sederhana atau bersahaja, tutur kata halus, lemah lembut atau sopan santun, tabah dan tegas. Kemudian kemampuan hubungan antar manusianya, dia murah hati, mau berkorban, penyayang pada semua orang, tulus, ikhlas, mengayomi atau melindungi, pemaaf, juga penuh pengertian. Kemudian ciri ketiga yaitu kemampuannya dalam menilai dan mengambil keputusan, yaitu bagaimana seseorang meninjau permasalahan dari berbagai sudut pandang, lebih memperhatikan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, mampu memutuskan secara tepat, mempunyai filosofis atau pandangan menyeluruh terhadap kehidupan. Kemudian keempat, yaitu memiliki kondisi personal yang bertanggung jawab, konsekuen, dan percaya diri. Kemudian yang terakhir,
Ciri dari orang yang bijaksana yaitu memiliki kemampuan khusus atau istimewa seperti cerdas atau kompeten, intuitif, kemudian berpengetahuan dan berwawasan luas serta berempati. Baik, itulah tadi sedikit materi tentang bijaksana dan ciri-ciri orang bijaksana. Definisi dari integritas dapat diketahui dari kata Latin integer, yang artinya utuh dan lengkap. Dalam pengertian singkat, integritas berarti konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Dalam konteks sebagai aparatur sipil negara, integritas ASN sangat erat hubungannya dengan akhlak kerja pegawai. Akhlak pegawai maksudnya setiap tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Oleh karena itu, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat 4 nilai integritas yang perlu dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Yang pertama adalah integritas sebagai sebuah komitmen dan loyalitas. Yang kedua, integritas sebagai sebuah tanggung jawab. 3. Integritas sebagai sebuah kualitas dan disiplin diri. Dan yang keempat adalah integritas sebagai sebuah konsistensi. Setelah mengetahui definisi dan nilai dari integritas, kita perlu mengetahui apa saja benefit atau manfaat dari integritas. Adapun manfaat dari integritas antara lain, integritas memberikan manfaat secara fisik, yaitu dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Yang kedua, integritas bermanfaat secara intelektual, yaitu integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Yang ketiga, manfaat integritas dapat dirasakan secara emosional, yaitu integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Yang keempat, manfaat integritas secara spiritual, yaitu membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Dan yang kelima, manfaat integritas sosial, yaitu integritas mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat, misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. A. Adaptive. Apa itu adaptif? Dan mengapa harus adaptif? Adaptif merupakan kemampuan menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Adaptif merupakan kemampuan mengenali antara hal yang perlu dipertahankan dan hal yang perlu diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptif merupakan upaya bertahan di setiap perubahan situasi. Nah, mengapa harus adaptif? Penting untuk memiliki kemampuan beradaptasi, karena dunia selalu berubah dari waktu ke waktu. Jika tidak mampu beradaptasi, kita akan tersisihkan. Maka perlu memiliki kemampuan beradaptasi agar dapat tetap memberikan kontribusi terbaik dalam setiap situasi. Lalu, bagaimana mengetahui seseorang itu adaptif? Jadi ada beberapa ciri-ciri individu dapat dikatakan adaptif. Di antaranya, yang pertama, orang adaptif itu mampu melihat peluang
di saat orang lain melihat itu sebagai kegagalan. Kemampuan melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih positif, mampu menemukan potensi dari suatu masalah yang bisa dikembangkan. Kemudian orang yang adaptif memiliki sumber daya. Orang yang memiliki dan menguasai sumber daya tidak akan terjebak pada satu solusi untuk memecahkan masalah. Orang yang mudah beradaptasi memiliki rencana darurat ketika rencana A tidak berhasil. Selanjutnya yaitu selalu berpikir ke depan. Tidak terjebak pada masa lalu atau sekarang, namun memiliki kemampuan belajar dari pengalaman, kemampuan menyerap dan memahami setiap proses yang terjadi, dan melanjutkan hal yang bisa diterapkan pada situasi perubahan. Selanjutnya yaitu, orang yang adaptif tidak mudah mengeluh pada keadaan. Jika tidak dapat mengubah atau mempengaruhi keputusan, mereka yang akan beradaptasi dan terus maju. Orang adaptif tidak menyalahkan keadaan atau siapapun atas perubahan yang terjadi. Mereka menyadari perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, dan mereka sudah punya bekal dalam menghadapinya. Selanjutnya yaitu orang adaptif pasti open-minded, mampu membuka pikiran, kemampuan untuk mendengarkan dan menerima sudut pandang orang lain, siap menerima feedback untuk pengembangan kualitas diri yang lebih baik dalam menghadapi perubahan. Itulah tadi branding milenial ASN Project kami, Setia. Semoga kita bisa menerapkan value-value yang ada di Setia di instansi kita masing-masing. Sampai jumpa kembali, dadah!